Halo buat leg lover, kembali lagi bersama saya di channel yang gak jelas ini. Hari ini kita akan unboxing dan mereview singkat sebuah produk dari Hobistar, yakni 100 Master Grade Avalanche Astrea Type F. Jadi sebenarnya tampilan boxnya memang cukup memprihatinkan, bisa dilihat dari pojok-pojokannya itu rada robek dan juga rada ketindih mungkin pas pengiriman kemarin, karena saya beli beberapa Gundam bersamaan dengan ini. Kemudian bagian dalamnya bisa dilihat di sini cukup acak-acakan ternyata. Ya nggak masalah sih, yang penting runner masih aman dalam plastiknya. Oke, kit ini sebenarnya dibanderol masih dengan harga 500 ribuan ke atas ya. Sama harganya dengan Avalanche atau Avalanche sih, Astrea Type F yang biasa ya, masih rada-rada mahal juga yang seri Hobistar ini. Mungkin karena produksinya juga masih jarang-jarang ya, juga di marketplace juga masih jarang-jarang juga produknya saya lihat. Ya walaupun ada sih, cuma harganya memang masih rada fantastis ya. Cuma dari harga fantastis itu masih bisa kita maklumi ya, karena di sini banyak sekali runner yang kita didapatkan, juga banyak sampah ini sih. Ternyata runner di sini banyak yang jadi sampah ya, karena nggak terpakai atau mungkin pemakaian untuk Gundam lain atau versi lainnya. Entah kenapa Hobistar suka sekali buang-buang plastik. Kemudian di sini juga kita dapat berbagai macam varian weapons dan juga disertai dengan varian warna dan juga bentuk yang kalian mau. Sayang sekali di sini produknya tidak diinkludkan dengan LED seperti rilisan sebelumnya ya. Tapi nggak masalah sih, karena saya tidak penggemar pengguna LED. Nah, kemudian sepertilah hasil jadi setelah selesai saya rakit. Sini saya juga mengaplikasikan beberapa water slide dekalnya. Memang saya belibet, maaf. Water slide decal dan juga itu aja sih. Untuk seri detailingnya saya tidak pakai di sini karena pemasangan decal aja saya sudah berasa emosinya. Karena banyak sekali di sini decal yang harus saya pasang. Kemudian juga di stikernya hanya di bagian mata saya pasang, dan kemudian saya tutup dengan visornya. Selanjutnya panel lain saya tidak pakai karena saya tidak terlalu suka dengan penggunaan panel lain ya, karena kelihatan kotor jadi. Tapi tergantung kembali lagi ke pribadi masing-masing. Untuk saya sendiri cukup dengan model seperti ini karena detailingnya juga sudah cukup mantap ini. Panel-panelnya juga sudah cukup kelihatan ya. Tak perlu isi tinta-tinta hitam yang Oke, kit ini sebenarnya cukup kokoh ya kalau dalam mode Avalanche. Maksud saya dalam mode seperti ini ya, belum dipasangkan Avalanche dashnya, Avalanche dash mungkin namanya. Cuma di bagian penutup bokongnya ini yang rada loose ya, bisa kalian isi lem atau semen di sana. Untuk di bagian ini, di bagian atas bahunya bisa dikembangkan sedemikian, diputar juga, dan juga ada tekukannya untuk memperlihatkan thrusternya. Di bagian gagang beam saber juga sebenarnya bisa dicopot dan juga dipasangkan di sini. Ada gerakannya dikit sih. Kemudian artikulasi kepala sedemikian saja ya, karena kebentur di bagian sisi samping antenanya. Kemudian di bagian tangan ada gerakannya ya, cukup limited sih karena ada beban di sana. Ada di sini pas pepuntarannya tadi, di sini memang rada cepet copot ya armornya ya. Jadi bisa kalian kencangkan lagi dengan menekannya ke dalam. Kemudian ada perputaran di bawah lengan yang rada mudah copot juga di sini. Kemudian tekukannya sedemikian saja karena kebentur dengan armor ini ya, armor Avalanche-nya ini, entah apa namanya.
Tapi kalau mau kalian buka sih bisa saja, karena kalau nggak kalian buka, kalian tidak bisa memakai berbagai macam varian weapons yang disediakan di sini ya, karena weapons Astrea atau Exia ini ada koneksinya di bagian lengan situ ya. Kalau tanpa ini dia malah mudah copot ya. Kemudian bagian dada bisa dikembangkan sedikit. Sini bisa dibukakan juga, cukup rentangan. Cuma di sini tidak ada kokpitnya ya. Kemudian skirt depan bisa dinaikkan, dikedepankan sedikit, tapi terbentur di bagian perutnya. Kemudian untuk di bagian perut sendiri tidak terlalu bisa diputarkan karena memang terbentur di bagian skirt belakang dan depan. Kemudian berlanjut di bagian depan, kakinya bisa kedepankan ke belakang, cukup limited ya karena kebentur di bagian skirt belakangnya yang tidak terlalu banyak gerakannya. Kemudian di bagian ini pangkal pahanya cukup rada kesat ya, kemarin saya rakit. Kemudian di bagian tekukan lutut maksud saya sedemikian. Sini ada juga gimmick-gimmicknya di belakang kakinya. Kemudian di bagian petis sini yang rada perlu kalian waspadai karena polycap di sini rada lembut ya. Mungkin bisa kalian tambal dengan stiker atau bagaimana untuk mengeraskannya karena di situ bakal mudah loose dia. Rentangan kaki ke sampingnya cukup kesat. Nah, untuk di bagian perut di sini armornya saya ganti untuk versi Exia ya, karena memang saya lebih suka warna merah gelapnya. Sayang sekali versi Astrea-nya kita tidak dapat warna merah gelap. Ngomong-ngomong soal weapons di sini, dia kan Astrea ya, entah kenapa dia tidak dapat GN Sword yang mode Astrea ya. Kita hanya dapat GN Sword mode Exia di sini. Bagi kalian yang memang mau mengkoleksi seri Hobby Star di sini bisa kalian beli sebenarnya. Ini cukup murah sebenarnya, 500 ya. Tadi bilang cukup mahal, sekarang bilang cukup murah. Dia ngomong-ngomong soal avalanche-nya yang di sini saya belum dapat yang Exia-nya ya. Semoga dia produksi lagi. Kemudian kemarin saya dapat ada molding yang tidak sesuai atau tidak selesai ya, malah cacat dia. Sama sekali moldingnya tidak memproses tidak ada di situ ya untuk bagian penutup di bagian lutut itu. Satu aja itu yang hilang, jadi merasa minor ini kitnya. Untuk saya dapat beli kemarin di Hemo Kit untuk pretelannya. Kemudian di bagian ini bisa dikembangkan kayak pistol ya, entah apa namanya. Nah, untuk mode avalanche dash-nya seperti ini tampilannya, cukup gagah, cukup sangar dan juga cukup besar, jadi bakal menempati banyak tempat untuk di display kalian. Di sini saya tidak memakai stand base-nya karena memang rada goyang kalau nggak salah ya. Di sini weapons besarnya itu tidak cukup kuat dipegang sama tangannya, jadi untuk rentangan tangan ke samping dia memang rada loose jadinya, jadi bisa terteng-teng seperti itu saja ya. Nah, untuk di weapon sendiri kita dapat weapon seperti halnya berikut.
Oke, jadi sedemikian adalah beberapa part atau aksesoris yang kita dapatkan dari Avalanche Xstrea Type F ini. Dan juga bagi kalian yang tidak bisa memposa-posekan atau memang kit ini emang rada susah untuk diposa-posekan, mending diposekan upacara seperti berikut ini. Oke, cukup seperti itulah unboxing dan review singkat daripada Xstrea atau Avalanche Xstrea Type F ini dari seri Hobbystar. Bagi kalian yang memang suka dari seri Double O, mungkin kit ini cukup layak bagi kalian untuk koleksi. Dan dengan tampilan yang cukup sangar dan detailing seperti ini, memang kit ini memang wajib sih bagi kalian penggemar Double O untuk koleksi. Hanya sayang sekali Hobbystar masih berkecimpung di bagian frame Xia ini aja ya. Jadi mereka belum ada merilis Gundam lainnya seperti Dynamis, Kyrios atau mungkin yang lainnya dari seri Double O. Cukup sayang sekali HS itu tidak mengembangkan bakatnya. Oke, demikian saja. Dan di sini juga ada beberapa part sampah yang dikasih dari Hobbystar. Di sini ada beberapa varian warna, juga varian mode, dan juga untuk versi Avalanche Xia mungkin ya. Oke, see you in the next video and goodbye.